Hati Qin Yichen tenggelam, sudah terlambat sama sekali. Mengambil langkah maju yang tiba-tiba, Qin Yichen baru saja bergegas maju ketika kilatan petir tiba-tiba menyapu tempat dia berdiri sebelumnya. Petir panas mengubah udara di sekitar sini menjadi cairan kental. Panas terik dan panas terik di kulit. Qin Yichen sedikit terkejut. Ini adalah efek keberuntungan. Sebelumnya, Qin Yichen jelas tidak memperhatikan gerakan apapun, tetapi karena pemandangan di depannya, dia cemas dan sedikit bergerak, menghindari serangan dari banyak pihak. Tidak ada yang ditemukan, hanya karena keberuntungan yang ilusif memainkan peran. Qin Yichen juga orang kuat di 3000 istana Tao, dan dia juga menikmati manfaat keberuntungan. Jika tidak, Qin Yichen tidak akan meminjam kekayaan sehari dari aturan dunia pada saat yang berbahaya. Saat lawan menghindar di putaran pertama serangan, Qin Yichen tiba-tiba menoleh dan melihat keluar. Dalam pandangannya, semuanya tampak kembali normal lagi. Tidak mungkin penglihatanku, itu pasti seseorang yang membuat perubahan. Di antara keempatnya, siapa yang melakukannya? Jalan tawanan kegelapan? Astaga, Anda tidak berbicara tentang seni bela diri menurut aturan dunia. Qin Yichen hampir memarahinya. Orang yang memulainya sekarang tidak berbeda dengan metode penjara rahasia yang dispekulasikan Qin Yichen. Aturan dunia mengatakan kepadanya bahwa kuil penguasa cahaya tidak dapat mendukung waktu, dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa ada metode penjara gelap. Bukankah itu hanya memperjelas bahwa dia harus bergegas? Apakah dia dapat menerobos metode penjara gelap ini sekarang adalah kunci apakah dia dapat kembali ke masa lalu. Hukum tahanan ke-8. Saat berikutnya, raungan rendah datang, dan langit di atas kepalanya tampak tersiram tinta tebal. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari langit. Garis hitam pekat jatuh, dan dunia di mata Qin Yichen tiba-tiba terbelah menjadi potongan-potongan panjang yang tak terhitung jumlahnya. Sinar matahari yang hangat ditempati oleh garis-garis hitam yang semakin banyak, dan akhirnya tidak ada kecemerlangan yang tersisa. Hanya kegelapan yang tak terhitung banyaknya. Apakah ini cara tahanan kegelapan? Kamu bermain cukup besar dengan aturan dunia. Qin Yichen menggertakkan giginya. Tetapi dia tidak bergerak. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tidak rasional untuk bergerak sekarang. Pada saat ini, Kaisar Pedang Changzu, yang berada di samping Qin Yichen, tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Cedera parah. Istirahatlah lebih awal. Feng, biarkan aku menemukan jalan untukmu kali ini. Dengan raungan rendah Kaisar Pedang Changzu, di kedalaman Qin Yichen, pedang yang telah dilihat Qin Yichen berkali-kali tiba-tiba muncul. Qin Yichen telah melihat pedang seperti itu berkali-kali di bawah alam abadi. Mungkinkah orang-orang di bawah ini melemparkan pedang untuk memenuhi persyaratan Kaisar Pedang Changzu? Tahun-tahun berlalu dalam sekejap, dan saat berikutnya, bila yang tak terhitung jumlahnya membunuh ke segala arah, dan ada banyak suara teredam dalam kegelapan, hanya suara tajam bila yang bertabrakan. Apa? Bagaimana dengan orang-orang? Suara Kaisar Pedang Changzu bergema di dunia yang kosong ini. Sepertinya di dunia ini, tidak ada yang tersisa selain kegelapan. Qin Yichen mengertakkan gigi dan melihat sekeliling dengan cepat. Perasaan mendesak tiba-tiba datang padaku. Qin Yichen tidak ragu-ragu, hanya menemukan arah dan hanyut dengan cepat. Dia tahu bahwa dia memiliki berkah keberuntungan yang kuat, tidak peduli bagaimana dia memilih, keberuntungannya tidak akan terlalu buruk. Tapi Kaisar Pedang Changzu berbeda. Dalam persepsinya, Qin Yichen sudah melarikan diri keluar, sangat cemas sehingga dia berteriak. Feng, jangan bergerak. Kamu tidak tahu cara apapun tentang ini, bukankah kamu akan mati? Tidak lama setelah Qin Yichen melarikan diri, tiba-tiba, beberapa petir datang dengan cepat dari celah di antara pilar hitam yang sudah mengembun. Ini dia, mari kita singkirkan Kaisar Pedang Changzu dulu. Adapun anak itu, ini makan siang di piring. Oke, kita bertiga akan bekerja sama untuk menyelesaikannya dulu. Kaisar Pedang, jangan salahkan kami karena terlalu banyak menggertak, tapi salahkan kamu karena berada di tim yang salah. Kaisar Pedang Changzu tiba-tiba mencibir. Hanya kamu. Ketika nenek moyang Kendo bertarung dengan saya, Anda masih tidak tahu harus bermain lumpur di mana. Kaisar Pedang Changzu mengeluarkan raungan rendah, dan di tangannya, kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, yang bukan ujung pedang. Qin Yichen sudah melarikan diri ke kedalaman penjara gelap sementara kedua belah pihak berbicara dengan kasar. Di sini, Qin Yichen melihat ke belakang dan melihat pedang yang diringkas oleh Kaisar Pedang Changzu mengikuti di belakangnya. Qin Yichen bingung sejenak, dan kemudian melambat sedikit, ketika pedang itu menyusulnya. Dia terbang dengan satu pedang dan satu pedang. Sebuah suara datang dari pedang. Saya pernah mendengar tentang metode penjara gelap Feng. Jika Anda ingin menerobosnya sepenuhnya, Anda harus menemukan pusat sangkar penjara gelap. Hal-hal di luar ini adalah trik buta, bukan cara untuk melarikan diri. Kamu beruntung bocah. Aku baru saja memeriksa posisinya, langsung saja. Kali ini, kamu berhutang budi padaku. Dan aku akan membelikanmu 2 dupa. Saat transmisi suara berakhir, bilahnya langsung menghilang. Qin Yichen melirik ke depannya. Memang di sini semakin gelap dan semakin gelap,
dan semakin sulit untuk melihat hal-hal di sekitarnya. Bahkan pilar berwarna hitam yang dia lihat sebelumnya telah menghilang tanpa jejak, dan itu lengket. Saat Qin Yichan masuk ke kedalaman kandang penjara yang gelap, ada semakin banyak cairan kental di sekitarnya, dan Qin Yichan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembusnya. Saat wajah Qin Yichan sedikit berubah, dia berbalik ke samping untuk menghindari cairan kental yang membengkak di bawah. Bukankah ini salah jalan? Qin Yichan tidak yakin sama sekali sekarang. Lagi pula, dia belum pernah melihat metode penjara rahasia ini sama sekali, dan hanya bertindak sesuai dengan perasaan pertamanya. Meskipun ia memiliki kekayaan yang kuat dari surga, kekuatannya tidak akan berubah karena ini. Bahkan ada aturan dunia yang diam-diam kacau. Semua ini bukan masalah besar bagi Qin Yichan. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Tidak ada yang lain. Aturan dunia mungkin menipu orang, tetapi apa yang dia janjikan tidak akan pernah berubah. Dan keberuntungannya saat ini jelas yang terkuat di dunia, tidak ada. Pergi dengan apa yang Anda rasakan adalah solusi terbaik. Di lapisan luar sangkar, Kaisar Pedang Changzu akhirnya bertemu dengan 4 orang yang mengejar. Selain 3 orang yang belum pernah ia temui, nenek moyang Kendo ada di antara mereka. Kaisar Pedang Changzu tertawa. Kamu tulang tua benar-benar tangguh. Pada saat ini, kamu harus keluar untuk menemukan rasa keberadaan, menggertak yang kecil, dan kamu tidak takut dipukul oleh langit. Nenek moyang Kendo memiliki sedikit kepahitan di wajahnya. Apa yang bisa saya lakukan? Dalam lingkungan seperti itu, saya tidak bisa menahan diri. Nenek moyang Kendo menghela nafas dan melambai kepada 3 orang di sampingnya. Masuk dan cari angin. Ingat jangan sakiti dia. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Setelah berbicara, mereka bertiga mundur beberapa saat sebelum melewati posisi mereka dan membunuh lebih dalam ke kandang.